Adat pesan syara, syara pesan di kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamu alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, pasca diresmikan pada tanggal 8 Maret 1980, Rumah Gadang Manderubiah yang berada di Kampung Lugu Setekung, Negeri Lunang, Kecamatan Lunang Selaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, kini menjadi ramai dikunjungi. Tapi, tahukah sahabat, situs bersejarah ini terus menjadi polemik hingga saat ini? Karena pembahasan ini sangat menarik, maka tetap siagakan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya, yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe. Bila kamu suka, silahkan di like, bagikan ke teman-teman kamu agar mereka juga dapat info penting ini, dan yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih, dan yuk kita lanjut. Diyakini oleh masyarakat Lunang bahwa Manderubiah adalah sosok Mande Kandung seperti yang diceritakan dalam Kaba Cindomato. Dan Kaba adalah salah satu bentuk karya sastra asli Minangkabau, sehingga kevalidannya untuk dijadikan rujukan sumber sejarah sering dipertanyakan. Seperti yang ditulis di laman misterhadi.wordpress.com bahwa bila dihubungkan antara kisah Mande Kandung dalam Kaba Cindomato dengan fakta Manderubiah di Lunang, maka tidak ditemukan titik temu, sebab Kaba Cindomato mengisahkan Mande Kandung dalam era Hindu-Buddha di Minangkabau. Sementara Manderubiah pada saat tulisan di laman tersebut dipublikasikan adalah keturunan ketujuh dari Mande Kandung. Jika alokasi waktu 50 tahun untuk setiap generasi, maka Mande Kandung ada di Lunang 350 tahun yang lalu. Dan ini berarti Mande Kandung versi Lunang atau yang dikenal dengan Manderubiah baru ada setelah era Islam di Minangkabau. Wallahu a'lam. Namun sahabat, di video kali ini kita tidak akan membahas lebih dalam tentang sejarah situs Manderubiah, karena sebelumnya sudah pernah kita bahas dalam episode misteri menghilangnya Mande Kandung dari Istana Pagaruyuang. Sudilah kiranya sahabat untuk mengecek videonya. Sahabat, situs Rumah Gadang dan makam Manderubiah dianggap keramat oleh masyarakat setempat, bahkan juga keturunan yang mewarisi gelarnya. Di Rumah Gadang terdapat salah satu tiang yang mengeluarkan air, sehingga air ini dianggap air keramat yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, katanya. Sehingga ramailah orang-orang yang berdatangan ke sana untuk mendapatkan keberkahan dari air tersebut. Pewaris gelar Manderubiah pun dianggap keramat, sehingga juga banyak orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta ajimat, obat, dan didoakan, seperti untuk pasangan yang hendak menikah. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah diyakininya Manderubiah mampu menangkal bala atau bahaya yang akan menyerang penduduk setempat. Karena itu, diadakan setiap tahunnya ritual tolak bala di Istana Manderubiah. Konon, karena kesaktiannya Manderubiah semasa hidupnya, sehingga kuburan Manderubiah pun dikeramatkan. Kuburannya pun dijadikan tempat untuk berdoa dan tempat bernazar. Dengan segala kesaktian dan kekeramatan yang dimiliki Manderubiah dan pewaris gelarnya, maka diyakini pula oleh masyarakat apabila ada para peziarah yang melanggar tata tertib yang telah ditentukan oleh nenek moyang, maka akan mendapati bahaya dengan tiba-tiba. Dan sahabat, bila kita merujuk kepada filosofi adat kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, maka praktek-praktek semacam ini jelas mengandung unsur kesyirikan.
seperti masalah air. Maka tidak ada satupun dalil-dalil agama yang menyebutkan adanya air keramat di muka bumi ini. Bahkan air Zam-Zam yang terbukti memiliki banyak khasiat pun tidak pernah dikeramatkan. Padahal air Zam-Zam ada karena malaikat Jibril yang mencongkel tanah di gurun pasir dengan ujung sayapnya, seperti yang dikisahkan dalam kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Meminta didoakan oleh pewaris gelar mandi rubiah mungkin sah-sah saja dalam sudut pandang agama kita. Tapi apabila adanya keyakinan tanpa doa dari beliau maka tidak akan ada keberkahan dalam hidup. Ini jelas benar. Apalagi sampai mengharuskan ada doa dan restu dari beliau. Karena merasa sial disebabkan sesuatu itu dihukumi syirik dalam agama kita. Termasuk di sini keyakinan masyarakat yang percaya bahwa akan terjadi bencana secara tiba-tiba bagi para peziarah yang melanggar tata tertib saat datang ke situs Mandi Rubiah. Lalu dalam hal meminta ajimat kepada Mandi Rubiah, tentunya dengan harapan terhindar dari segala hal-hal yang tidak baik dan mendatangkan kebaikan. Termasuk juga dalam hal ini adalah ritual tolak bala, yang tentunya tidak ada ditemukan dalam dalil-dalil agama kita. Bahkan memakai jimat termasuk hal yang diharamkan dalam Islam. Dan dalam hal menolak bala seharusnya dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan ritual-ritual tertentu, meskipun ritual-ritual tersebut dikemas dalam bentuk yang islami. Rasulullah pernah melarang kita untuk berdoa di kuburannya. Bila di kuburan Rasul saja dilarang berdoa, apalagi di kuburan umatnya. Lebih-lebih lagi adanya perbedaan pendapat tentang kuburan Mandi Rubiah. Bila benar Mandi Rubiah yang dimaksud adalah Mandi Kandung dari Pagaruyuang, maka dipastikan yang di dalam kuburan tersebut adalah orang yang belum memeluk Islam. Bila di kuburan Rasul saja diharamkan berdoa, apalagi di kuburan orang yang bukan umat Islam. Karena itulah, dalam agama kita, doa ziarah kubur itu bersifat umum, yang maknanya mendoakan keselamatan bagi para penghuni kubur dan menegaskan bahwa kelak kita juga akan menyusul mereka. Tapi sementara para ziarah ke kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat justru berdoa untuk meminta keberkahan. Sementara berdoa meminta keberkahan kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Atau ada yang berpendapat bahwa sebenarnya mereka tidak meminta kepada ahli kubur dan hanya bertawasul kepada mereka. Subhanallah, bukankah perilaku jahiliyah ini telah dibantah oleh Allah dalam Al-Quran? Bukankah kaum Nuh dan kaum kafir Quraisy diazab dan dicela oleh Allah karena perbuatan semacam itu? Wallahu a'lam. Karena itu sahabat, sebagai orang Minang yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, maka sudah selayaknya kita tinggalkan tradisi-tradisi dan keyakinan-keyakinan yang menentang ayat-ayat Allah. Mari bentengi diri kita dan keluarga kita dengan ilmu-ilmu agama, terutama ilmu tauhid kepada Allah. Lalu, bagaimana pendapat sahabat? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.